HKBP Kebonjeruk hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 dengan nama Minggu Misericordias Domini, dan tema minggu kita hari ini adalah Ya Tuhan Menjawab Doaku, yang diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Nah adik-adik, untuk minggu ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Aci Burung Pasaribu. Dan tentu saja Kak Aci nggak sendirian adik-adik, karena Kak Aci juga akan ditemani oleh Kak Zevanya Burung Manihuruk. Halo adik-adik, kakak Zevanya Burung Manihuruk. Nah adik-adik sudah siapkan untuk mulai ibadah kita pada hari ini? Adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya dan buku tulisnya di dekat adik-adik sekarang. Dan untuk adik-adik yang masih makan minum mungkin, ayo makanan dan minumannya disimpan dulu ya, karena kita sudah mau mulai ibadah nih. Untuk membuka ibadah kita hari ini, Kak Aci mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu judulnya Ada Orang Buta. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Adik-adik, kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita buka, Kak Aci mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi. Judulnya Somba Madebata Jehovah. Sombama Jehovah debatata, amen haleluya. Si gonggong langita no onlo di esina, amen haleluya. Beta hitalau bersingang tujolona, amen haleluya. Nasong kau jalana baia do Jehovah, amen haleluya. Endehon 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 amen haleluya. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sekarang mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu hari ini. Dibacakan oleh guru-guru sekolah minggu. Adik-adik, sekarang waktunya kita baca epistel. Boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Dan adik-adik boleh buka epistel kita pada hari ini yang diambil dari Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Kaci ulang sekali lagi, Wahyu pasalnya yang kelima ayat 11 sampai 14. Nah, adik-adik jika sudah ketemu, boleh baca diikuti dalam hati ya. Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tadi Kak Aci sudah sebutkan di awal. Tema minggu kita hari ini apa yo? Ada yang masih ingat? Betul adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Ya Tuhan menjawab doaku. Nah, untuk itu adik-adik, bagaimana sih cara Tuhan menjawab doa-doa kita selama ini? Akan segera kita ketahui nih adik-adik melalui khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Fritz Hutapea. Tapi sebelum kita dengarkan khotbahnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan juga mengangkat satu buah pujian, judulnya Mampirlah Dengar Doaku. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik.
mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu kita hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada minggu kita hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya bacakan demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam firman Tuhan yang saya bacakan tadi, kita diberikan informasi suatu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan dua orang buta sehingga mereka kembali dapat melihat sebagaimana orang-orang banyak. Saudara-saudara, kedua orang buta ini adalah yang selalu duduk di pinggir jalan, dan mereka meminta-minta kepada setiap orang yang lewat. Pada saat mereka duduk di pinggir jalan, mereka mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara-saudara, mendengar mereka memanggil Yesus dan berseru kepada Yesus, lalu orang banyak yang hadir pada saat itu melarang mereka agar mereka diam dan jangan berseru-seru memanggil Yesus. Kenapa orang-orang banyak itu melarang mereka? Saudara-saudara, memang tidak ada alasan yang jelas. Tidak ada alasan yang pasti kenapa mereka melarang kedua orang buta itu berseru-seru kepada Yesus. Tetapi memang pada saat itu di tengah-tengah masyarakat, mereka adalah dianggap orang-orang kecil,
orang-orang yang memiliki cacat dan mereka tidak diperbolehkan hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi untuk berseru-seru memanggil nama Yesus. Namun mereka tidak mau dihambat. Mereka semakin mengeraskan suaranya, berseru kepada Yesus dengan penuh semangat, dengan tidak mau dihalangi oleh apapun untuk bertemu kepada Yesus. Dan mereka semakin mengeraskan suaranya untuk berseru kepada Yesus. Saudara-saudara, Yesus mendengar suara mereka yang berseru-seru kepadanya. Sehingga Yesus memanggil mereka. Dan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang mereka butuhkan dari Yesus? Kita melihat di sini, saudara-saudara, bahwa Yesus benar-benar sangat peduli kepada mereka. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang cacat, atau orang-orang yang miskin, atau orang-orang kecil yang disingkirkan oleh masyarakat. Tapi Yesus memberikan respons yang baik terhadap mereka. Yesus mau mendengar apa yang mereka inginkan dari Yesus. Saudara-saudara, untuk permintaan itu menjadi satu perhatian yang khusus bagi kita. Biasanya kita mengetahui kalau mereka sebagai orang yang kerjanya meminta-minta, bukankah seharusnya dia meminta uang yang sangat banyak kepada Yesus? Namun tidaklah demikian apa yang mereka inginkan dari Yesus. Mereka tidak meminta uang yang banyak. Mereka tidak meminta harta atau barang yang banyak. Tetapi mereka meminta kesembuhan dari Yesus, agar mata mereka yang buta itu dapat kembali melihat dengan baik. Untuk permintaannya itu, saudara-saudara, Yesus memenuhi permintaan mereka. Lalu Yesus menyembuhkan mereka, tergerak oleh belas kasihan Yesus kepada mereka. Saudara-saudara, dapat kita bayangkan betapa gembiranya mereka. Kembali mereka dapat melihat, dan itu adalah sesuatu anugerah yang sangat besar, membuat mereka untuk patut bersukacita. Lalu mereka menunjukkan sukacitanya dengan mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita renungkan dan kita camkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita? Peristiwa ini, saudara-saudara, mengajak kita agar kita selalu datang kepada Yesus dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan. Agar kita jangan mau dihalangi oleh siapapun untuk datang kepada Yesus. Dan jangan mau menyerah seandainya kita menghadapi tantangan atau menghadapi perlawanan untuk datang kepada Yesus. Atau apabila kita dilarang
oleh orang-orang sebagaimana kedua orang buta tadi, supaya kita tidak mau menyerah dan tetap penuh dengan keberanian untuk datang kepada Yesus, menyampaikan segala keinginan kita, permohonan, permintaan kita kepada Yesus. Selanjutnya, saudara-saudara, kita diingatkan melalui peristiwa yang terjadi dalam firman Tuhan ini, agar kita jangan menyingkirkan orang dalam kehidupan kita, sekalipun orang tersebut adalah orang kecil, orang miskin, atau orang cacat. Kita tidak diperbolehkan mengucilkan mereka dari tengah-tengah kehidupan kita, karena mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan kita. Saudara-saudara, oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita hendaknya lah benar-benar bersedia dengan rela untuk memberikan pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Kita harus benar-benar bersedia untuk membantu mereka dari tengah-tengah kesulitannya, pun juga dari tengah-tengah penderitaannya. Firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita supaya kita jangan menyombongkan diri kita dengan apa yang telah kita capai, dengan apa yang telah kita miliki. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah barang tentu kita harus mengasihi siapapun sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita benar-benar mengasihi orang lain dan bersedia untuk melakukan pengorbanan kepadanya. Kita meniru apa yang dilakukan Yesus di dalam kepeduliannya kepada kedua orang buta yang memohon kesembuhan kepadanya. Sudah tentu sebagai pengikut Yesus, kita harus mengikuti jejaknya. Kita harus meniru perbuatannya. Kita harus meniru kepeduliannya kepada orang-orang kecil atau kepada siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh berbuat, melakukan, meniru sebagaimana yang diperbuat Yesus. Kalau Yesus telah mengasihi kita, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi orang lain, apalagi untuk menyingkirkan dan untuk mengucilkan orang lain dari tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang mengasihi dan berbuat apa yang terbaik bagi orang lain. Memberikan pertolongan itu jauh lebih baik di hadapan Tuhan daripada kita berdiam diri tidak memberikan pertolongan kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami supaya kami mau untuk merespon kesulitan orang lain yang meminta bantuan dan pertolongan. Sebagaimana kepedulian yang dilakukan Yesus dengan belas kasihan, Yesus melakukan penyembuhan kepada dua orang yang buta dan yang meminta-minta.
Tuhan Allah Bapa di sorga, kuatkanlah kami menjadi orang-orang yang mau meniru dan melakukan sebagaimana yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang kecil, orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Inilah Tuhan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sebagai rasa syukur kita untuk berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, yuk kita kumpulkan persembahan kita melalui rekening gereja ataupun bisa di-scan QR code yang ada di sebelah sini adik-adik. Dan jangan lupa jika adik-adik sudah mengirimkan persembahan, bukti transfernya boleh dikirimkan ke sintua wilayahnya masing-masing atau ke guru kelas sekolah minggunya masing-masing juga boleh. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan adik-adik, kakak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan adik-adik agar tetap dan terus berdoa dan menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian, judulnya Aku Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, amin. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu seluruhnya. Nah, adik-adik untuk kelas besar, sekarang waktunya kita untuk kreativitas. Untuk kreativitas minggu ini, adik-adik menghafal ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitabnya itu dari Matius 7 ayat 7. Nanti adik-adik videokan, kemudian videonya dikirim ke dalam grup kelas masing-masing ya. Jangan lupa adik-adik, selamat hari Minggu. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk adik-adik yang selalu dan tetap setia untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu HKBP Kebonjeruk. Dan juga kakak mau ingatkan adik-adik untuk jangan lupa dikerjakan kreativitasnya dan dikumpulkan ke kakak guru kelasnya masing-masing. Sampai bertemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah.